Hey Skrulls, Agatha Coven of Chaos, series terbarunya Marvel Cinematic Universe ini bakal segera dirilis, dimana udah dikeluarin nih trailer perdananya. Dan di trailer perdana yang ini ada satu hal yang bikin kita terkejut, walaupun sebenarnya informasinya udah kita ketahui dari film sebelumnya ya. Tapi nggak tahu aja tiba-tiba bikin terkejut. Lah ternyata ini loh beneran mati. Nah itu kira-kira pertanyaan yang muncul setelah kita nonton trailer dari Agatha Coven of Chaos ini. So, di video kali ini gue bakal nge-breakdown semua detail dan hal-hal penting yang perlu kalian tahu. Pokoknya semua yang ada di trailer ini bakal kita bahas semua. Tapi sebelumnya gue mau kenalin juga kaos dari kita nih ya. Kaos kita, Zoot. Ini salah satu yang gue pakai, tuh kan, Deadpool. Karena menjelang Deadpoolnya Wolverine, kalian pokoknya ke bioskop harus banget pakai kaos Deadpool atau Wolverine ya. Ini ada Deadpoolnya, di belakang gua ada Wolverine-nya. Tuh. Pokoknya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah untuk bisa dapetin kaosnya. So, langsung aja lah bareng gue Rian. Let's explore this universe. Teaser dibuka dengan nge-reveal Agatha yang masih terjebak dengan spell reality-nya Wanda di Westview, di mana dia masih dalam persona Agnes-nya dan kerja sebagai detektif di kepolisian Westview bareng sama John Collins yang sebelumnya dirubah jadi Herb di Hex-nya Wanda. Nah di sini mereka menginvestigasi kasus kematian misterius dari seorang wanita yang nggak diketahui namanya. Kalau di Amerika, mayat tanpa nama kayak gini tuh disebut dengan Jane Doe. Nah ini dikonfirmasi jasad wanita karena kalau dia mayat laki-laki ini disebut dengan John Doe. Well, kalau di series WandaVision kita dihadirkan dengan tema sitcom yang berbeda di setiap episodenya. Di series Agatha All Along ini kita kayaknya bakal dikasih tema horror dan crime drama di setiap episodenya. Nah, salah satunya kelihatan di opening trailer yang mengadaptasi tema series crime dramanya HBO yaitu Mare of Easttown. Ini basically menceritakan Mare, seorang polisi di kota kecil yang menginvestigasi beberapa kasus kematian misterius di kotanya. Nah, referensi Mare of Easttown ini kelihatan jelas dari tampilan Agnes yang mirip sama Mare, dan juga di scene di trailer yang mirip ketika Mare ini menginvestigasi kematian wanita yang misterius. Bahkan, salah satu logo episode dari series Agatha All Along ini juga mirip sama logo series itu. Nah, mayat yang ditemukan sama Agnes dan John di sini ini punya ciri-ciri yang ngasih clue untuk berasumsi kalau ini adalah mayat dari Wanda alias Scarlet Witch. Nah, by the way, di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kita ngelihat Scarlet Witch yang ngorbanin dirinya untuk ngancurin Darkhold dan Quill-Sheton di Wundagore. Dan ini juga dikonfirm langsung sama Marvel Studios lewat buku MCU Official Timeline yang nge-reveal kalau Scarlet Witch udah meninggal di event Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pertama, kalau kita perhatikan mayat ini, kita bisa ngelihat dia pakai baju yang sama seperti yang dipakai Wanda saat pergi dari Westview. Terus kalau kita lihat tangannya, di jari-jarinya ini terlihat hitam sama seperti Wanda. Yang di sini ini merupakan efek penggunaan Magic Darkhold yang juga efek seperti ini terjadi sama Agatha dan Doctor Strange dari Universe 838. Nah, John Collins juga bilang kalau wanita ini meninggal karena blunt force trauma atau hantaman benda tumpul, which is ini inline dengan kondisi Wanda yang terakhir, dimana dia kelihatan ketimpa sama reruntuhan Quill-Sheton yang hancur. Nah, di scene selanjutnya pas mayat itu dibawa ke tempat forensik, Agnes ngelihat kartu perpus di kaki mayat itu yang nge-reveal identitas mayat itu sebagai W. Maximoff. Ini siapa nih yang maksudnya nih, W. Maximoff? Apakah Pietro Maximoff? Bukan. Ini jelas Winda Maximoff. Bukan ya, ini jelas ya, Wanda Maximoff tentunya. Nah, tulisan W atau W Maximoff ini sendiri muncul di tanggal 13 Oktober, yang berarti Wanda ini mati di sekitar musim gugur. Dan based on buku MCU Official Timeline, kejadian di film Doctor Strange 2 itu terjadi waktu musim gugur tahun 2024. Nah, karena waktunya bisa dibilang sama, kemungkinan Wanda memang mati di event Doctor Strange. By the way, kalau kita perhatikan kartu perpus itu ada beberapa tanggal yang nunjukin tanggal pinjam atau balikin buku. Salah satunya 28 Desember. Ini merupakan tanggal lahirnya si Stanley. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah di sini, ini ada tulisan New Jersey Public Library dan alamatnya ada di Westview. Ini adalah tempat yang sama yang kita lihat di WandaVision sebagai tempat Vision dan White Vision ini bertarung. Tapi kira-kira kenapa nih mayatnya malah tercantum di kartu pinjaman perpustakaan? Ini bukannya totek atau kartu keterangan kematian, dimana di kartu itu biasanya kan nyantumin data korban, terus tanggal kematian dan penyebab kematiannya. Nah, ini yang pertama buat mengindikasi kalau ini sebenarnya bukan terjadi di dunia nyata, tapi masih ada di pikirannya Agatha yang kena ilusi sihir realitanya Wanda. Jadi bakal ada detail-detail yang aneh-aneh nih sepanjang yang kita lihat selama itu terjadi di kepalanya.
Terus yang kedua, kemungkinan ini sebagai sinyal atau pertanda kalau kematian Wanda emang ada hubungannya sama sebuah buku, yaitu buku Darkhold. Jadi Wanda ini kayak mempelajari dan mati karena menghancurkan Darkhold, dan dia tuh kayak diibaratkan seperti minjem buku dan ngebalikin buku, cuma bedanya bukan di perpustakaan, tapi di realm para penyihir. Kita lihat di scene selanjutnya di mana kita diintroduce sama karakter baru yang bernama Rio Vidal. Ini diperankan sama Aubrey Plaza, aktris dari series Marvel Legends. Dia ini ngasih tahu Agnes kalau penyihir itu udah pergi dan nyuruh Agatha untuk keluar dari mantra realitinya Wanda. Well, kata-kata penyihir itu udah pergi, sebenarnya ini kayak menyeratkan kalau Wanda ini udah fix, udah mati. Dan karena pemilik mantranya udah mati, ini ngebuat Agatha bisa lepas dari kutukannya yang dibuat sama si Wanda. Tapi apakah Wanda beneran udah mati? Well, kalau kita perhatikan lagi dari mayatnya, kita bisa ngelihat kalau mayat itu kan telanjang kaki ya, persis seperti Wanda Maximoff dari Earth 838 yang dirasukin sama Scarlet Witch pas ngeburu America Chavez di markas Illuminati. Wanda, in fact memang udah mati, tapi Wanda yang mana nih yang mati? Jangan-jangan malah Wanda dari universe lain, maybe dari universe 838 yang sebelumnya ini udah jadi target dreamwalking-nya Scarlet Witch. Atau bisa jadi Wanda memang udah mati tapi cuman tubuh fisiknya aja, sementara rohnya ini masih diselamatkan somewhere di realm atau pocket dimension yang lain. Karena pas momen kematian Wanda di Doctor Strange 2, kita bisa ngelihat ada ledakan sihir merah yang mungkin aja ini adalah iblis Chthon yang muncul dari Darkhold yang berusaha untuk menyelamatkan rohnya Wanda dari insiden itu dan akhirnya naruh jiwanya Wanda ke realmnya dia. Series ini ya mungkin bakal menjelaskan ke kita bagaimana nasibnya Wanda selanjutnya di MCU, yang mungkin aja ini bakal dibangkitin lagi dan muncul di project MCU berikutnya, seperti di Doctor Strange 3 mungkin atau di Avengers 5. Moving on, di sini ini terlihat Agatha mulai berontak keluar dari mantranya Wanda dan dia berubah ke beberapa personalitinya dulu waktu masih di realitas sitkomnya Wanda. Which is perubahan ini juga terjadi sama Wanda di episode 7 waktu dia depresi saat ditinggal sama Vision. Scene kemudian pindah memperlihatkan kita logo dari Marvel Television. FYI, Agatha All Along ini adalah series pertama di bawah Marvel Television, divisi barunya Marvel Studios yang fokus menggarap series-series Marvel dengan treatment seperti series-series TV kebanyakan yang punya plot episode dan juga showrunner. Nah, soundtrack dari trailer ini kedengeran ada lagunya Seven Devils dari Florence and the Machine, yang basically adalah lagu tentang pembalasan dan penggambaran bagaimana villain dari series ini, which is Salem Seven, ini bakal membalas dendam ke Agatha saat dia berusaha mendapatkan kekuatannya kembali. Well, based on sinopsis seriesnya, ini bakal menceritakan Agatha Harkness yang menemukan kalau dirinya udah lemah dan gak punya kekuatan lagi setelah seorang remaja gotik membantu Agatha untuk lepas dari mantra kutukannya. Agatha makin tertarik setelah remaja ini meminta Agatha untuk membawa dia ke Witch's Road, sebuah pet berisi tantangan untuk para penyihir, dimana kalau mereka berhasil, mereka akan mendapatkan kembali apa yang mereka sudah hilangkan. So dari sini Agatha dan remaja misterius ini akhirnya berusaha keras untuk membentuk coven penyihir dan memulai perjalanan ke Witch's Road. Nah, remaja gotik yang dimaksud ini adalah remaja yang diperanin sama si Joe Locke. Kalau kata Variety, karakter ini adalah Billy Kaplan, merefer ke komiknya Billy Kaplan yang adalah reinkarnasi dari anaknya Wanda dan Vision, yaitu si Billy Maximoff. Ini nantinya bakal jadi superhero yang Avengers bernama Wiccan dan mewarisi kekuatan sihir dari Scarlet Witch. Well, cerita yang sama mungkin bakal kejadian di series ini, di mana Billy Kaplan mungkin adalah reinkarnasi dari Billy Maximoff yang hilang setelah heksnya Wanda hancur. Dan cuman si Billy ini sepertinya yang gak ingat sama masa lalunya sebagai anak Wanda. So dari sini Agatha bakal berperan besar nih, dimana selain Agatha mencoba untuk lepas dari kutukan Wanda dan mendapatkan kekuatannya balik, dan dalam prosesnya Agatha mungkin juga bakal membantu Billy Kaplan untuk mengingat jati dirinya sebagai anak Wanda dan membangkitkan kekuatan sihirnya. Dimana ini bisa kelihatan dari salah satu scene di trailer yang nunjukin bagaimana Agatha terlihat lagi menyadarkan Billy di sebuah ruangan dengan kekuatan sihirnya. Dimana ini sepertinya adalah proses Agatha untuk membangkitkan ingatan dan kekuatannya Billy. Tapi balik lagi, ini masih jadi teori dan nggak menutup kemungkinan kalau karakter Billy ini cuma penyihir biasa yang jadi sidekicknya Agatha. Di beberapa scene terlihat ada Agatha yang mencoba untuk merekrut beberapa penyihir untuk gabung ke coven-nya. Nah, salah satunya ya si Billy remaja ini nih. Dia kelihatannya yang agak gay ya. Ini sepertinya adalah karakter Wiccan di komik. Yang di sini dia tuh punya humor yang dark dan familiar sama Agatha di coven ini. Next ada Rio Vidal, karakter original MCU yang dikenal sebagai penyihir hijau pertama yang menguasai sihir alam. Dan ini juga adalah mantan pacar dari Agatha yang membantu Agatha untuk mengingatkan siapa dia lagi. Rio Vidal sendiri kayaknya adalah adaptasi dari Dian the Emerald Warlock. Dia ini penyihir kuat dari Irlandia yang jadi musuh dari Scarlet Witch dan Agatha Harkness di storyline Witch's Road.
Sebenarnya karakter ini masih agak ambigu sih. Di satu sisi dia ngebantu Agatha di Coven-nya, tapi di sisi lain sepertinya kayak yang kita lihat di trailer ini, dia juga datang menyerang Agatha, seakan-akan dia tuh musuhnya Agatha. Walaupun ini bisa aja konflik sementara di antara mereka. Tapi kalaupun Rio Vidal ini adalah villain, posisinya tuh bakal kayak Agatha di series WandaVision, dimana dia ini adalah penyihir yang punya secret agenda atau agenda rahasia untuk mengatur semuanya di balik layar, termasuk kelompok Salem Seven yang jadi musuhnya Agatha. Dimana ini mungkin dilakukan sama Rio karena dendam sama Agatha yang udah ninggalin dia. Lanjut ada Lila Calderu, ini diperanin sama Patty Lupone. Nah, di komiknya dia adalah penyihir keturunan Cagliostro dan merupakan bagian dari Coven yang punya tugas untuk menjaga buku sihir Cagliostro. Dia juga love interest dari Baron Mordo sebelum Mordo itu mengkhianati dia. Nah, kalau di series ini Lilia digambarkan sebagai penyihir Sicilia berusia 450 tahun yang punya kekuatan untuk meramal. Berikutnya ada Sharon Davis yang diperanin sama Debra Jo Rupp. Sebelumnya di series WandaVision, karakter ini sendiri adalah salah satu warga Westview yang kena efek heksnya Wanda dan berubah menjadi Mrs. Hart. Nah, series ini terreveal kalau Sharon bukan orang biasa, tapi penyihir Westview yang akhirnya join ke Coven-nya Agatha. Terus ada Jennifer Kale yang diperanin sama Sashir Zamata. Kalau di komik, dia dikenal sebagai penyihir pengikut Kult Zeretna yang dari Atlantis. Nah, Jennifer Kale juga dikenal sebagai sepupunya Johnny Blaze alias si Ghost Rider. Jennifer juga sekutu dari Man-Thing dan sempat teaming up sama grup Midnight Sun. Nah, di series ini Jennifer Kale bakal diceritakan sebagai penyihir yang terkenal karena karya stand up dan juga bukunya. Lastly ada Ali An sebagai Alice Gulliver. Ini di komik Alice adalah seorang detektif polisi yang mewarisi kekuatan sihir ibunya sebagai magical guardian dari Hong Kong. Di mana kekuatan sihir ini membuat Alice bisa memperkuat senjatanya dengan mantra dan hex. Dia juga bisa mendetek keberadaan dari makhluk-makhluk supranatural. Nah, kalau di series ini Alice Gulliver dikenal sebagai penyihir yang punya kekuatan telekinetik dan loyal sama para penyihir lainnya di Coven Agatha. Di salah satu scene, Lilia sempat bilang ke Agatha, penyihir dengan otak waras mana yang bakal join ke Coven-nya Agatha. Dan ini bukan tanpa sebab karena seperti yang kita tahu, Agatha memang punya track record buruk dengan Coven-nya. Contohnya dengan Coven pertamanya dia, yaitu Salem Coven, dimana pas zaman-zaman Salem Witch Trial, Agatha akhirnya disidang sama ibunya Evanora dan para penyihir di Coven itu gara-gara Agatha ini make dark magic dari Darkhold. Para penyihir mencoba membunuh Agatha, tapi akhirnya malah mereka yang mati karena sihirnya diserap sama Agatha. Nah, hal yang sama sepertinya kejadian juga di masa setelahnya, di mana di trailer kita bisa ngelihat Agatha yang diserang sama beberapa penyihir di hutan, dan akhirnya selesai dengan Agatha yang menyerap sihir mereka. Kemungkinan para penyihir ini berasal dari Coven barunya Agatha, dan di sini Agatha memang punya tujuan jahat untuk mengambil sihir mereka. Anyway, tujuan Agatha ngebentuk Coven baru di series ini adalah untuk ngebantu dia melalui Witch's Road. Di komik, Witch's Road sendiri adalah sebuah realm yang hanya bisa dimasuki sama para penyihir untuk mencari pengetahuan dan jawaban dari salah satu hal yang mereka belum tahu. Tapi di series ini, Witch's Road justru bakal digunakan sama Agatha sebagai cara untuk mengembalikan kekuatan sihirnya lagi. Well, seperti yang kita lihat di trailer, Agatha kayaknya bakal melalui serangkaian tantangan dengan berbagai teka-teki dan ancaman yang menghadang mereka, termasuk monster iblis ini. Yang ini sepertinya tercipta dari sihir Darkhold. Atau ini jangan-jangan iblis neraka bawahannya Mephisto ya, yang nantinya bakal muncul di series Ironheart. Tapi who knows, siapa yang tahu. Terlihat juga ada sebuah hutan mengerikan di Witch's Road ini, di mana di salah satu pohonnya ada penampakan dari banyak tangan dengan kostum yang mirip sama kostum di tangan Wanda. Ada kemungkinan trial di Witch's Road ini merupakan proyeksi dari ketakutan Agatha sama kekuatan Scarlet Witch, makanya kita bisa ngelihat tangannya Wanda. Atau jangan-jangan sisa kekuatan Hex Scarlet Witch itu masih ada di Witch's Road Westview yang secara nggak langsung mempengaruhi realm ini. Kalau di komik diceritakan pas Scarlet Witch dibimbing sama roh Agatha untuk mengekspos Witch's Road, dia ketemu sama roh ibunya Natalia Maximoff yang sebenarnya datang dari waktu sebelum Wanda dan juga Pietro lahir. Nah, ini bisa aja diadaptasi. Bedanya, waktu Agatha mengekspos Witch's Road, dia justru bakal ketemu sama roh Scarlet Witch yang mungkin bakal ngasih Agatha knowledge baru. Moving on, di scene lain kita bisa ngelihat Agatha dan Coven-nya naik sapu terbang kayak di film Harry Potter. Dan pas terbang terlihat siluet mereka di bulan yang persis kayak di scene film E.T. Masih di Witch's Road, kita juga bisa ngelihat Agatha yang mendapatkan kekuatan sihir baru berwarna keemasan yang agak beda nih dengan sihir Dark Agatha yang berwarna ungu. Dan di sini terlihat Agatha punya kalung pedang baru yang desainnya ini punya gambar 3 goddess, di mana ini merupakan representasi dari The Maiden, The Mother, dan The Crown. Ini terinspirasi dari sosok 3 Moir atau Dewi Sihir Hecate dari mitologi Yunani. Nah, series ini bakal mengintroduce kita sama kelompok penyihir Salem Seven yang jadi main villainnya Agatha dan juga Coven-nya. Kalau di komik, Salem Seven adalah sekelompok mutant penyihir yang merupakan anak dari Nicholas Scratch, anak dari Agatha Harkness. Salem Seven adalah penjaga kota New Salem yang dikuasai sama Nicholas Scratch dan musuh dari Fantastic Four.
Kelompok ini di-lead sama Vertigo, penyihir dengan kekuatan sihir yang sangat besar. Terus ada Bruticus Monster dengan tubuh monster yang bertanduk yang punya kekuatan super strength. Terus ada Gazelle, penyihir yang punya kekuatan lompat jauh seperti rusa. Terus ada Hydron, manusia mermaid yang bisa hidup di air dan memanipulasi air. Terus ada Thorn, manusia iblis dengan duri di seluruh tubuhnya. Reptilia, mutant dengan tubuh ular. Dan Vacuum, mutant dengan kekuatan sihir yang bisa terbang dan memanipulasi angin. Nah, di seriesnya kelompok Salem Seven diceritakan sebagai anak dari penyihir Coven Evanoria yang dulu dibunuh sama Agatha di Salem Witch Trial. Dan mereka ini menuntut balas ke Agatha yang udah ngebunuh orang tua mereka. Mereka juga bisa berubah bentuk atau mewakili hewan-hewan yang punya kaitan erat sama sihir. Kelompok ini di-lead sama Chisada yang diperanin sama Okui Okpokwasili, penyihir yang bisa memanipulasi serangga. Terus ada Crow yang diperanin sama Bethany Curry, Fox yang diperanin sama Athena Perempel, terus ada Snake yang diperanin sama Mariana Mazepa, dan Red yang diperanin sama Brita Grant. Ada juga Coyote yang diperanin sama Chao Namova, dan terakhir Owl yang diperanin sama Alicia Vela Bailey. Trailer lalu ditutup dengan scene yang menunjukkan covennya Agatha yang nge-summon demon. Dan demon ini akhirnya merasuki Agatha dan membuat dia jadi kayang, persis kayak setan yang ada di film The Exorcist. Well, ini merefer ke komiknya adalah salah satu storyline pas Agatha masih jadi penyihir di Transia. Salah satu teman penyihirnya Agatha yang bernama Jasquet ini pernah mengorbankan penyihir bernama Corina demi nge-summon iblis Valtor dan mendapatkan kekuatan sihir dari dia. Nah, Valtor sendiri adalah Demon Lord dari dimensi Veils of Valtor yang punya kekuatan untuk menciptakan petir dan juga melihat masa depan. So, bisa aja demon yang disummon Agatha di sini ini adalah Valtor, dan tujuan mereka nge-summon ini adalah untuk mendapatkan kekuatan sihir dari dia. So, itu dia yang bisa gue bahas dari trailer Agatha of Coven of Chaos ini. Dan kalau kalian punya teori atau kalian punya pendapat apapun itu, silahkan ditumpahkan di kolom komentar di bawah. Dan mari kita diskusi rame-rame, guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa juga kalau kalian mau beli t-shirt, pokoknya linknya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita lainnya, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.